Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Anwar akan mempresentasikan hasil dari makalah saya ini tentang tata kelola IT. Tata kelola IT itu dibagi dari ada bab satu, yaitu menjelaskan bagaimana model tata kelola teknologi informasi. Yang kedua, bab 2 ada terdapat struktur organisasi dan infrastruktur pada tata kelola IT. Yang terakhir, bagaimana fokus area utama pada tata kelola teknologi informasi. Oke, pertama saya akan menjelaskan apa saja model yang terdapat dalam tata kelola IT itu sendiri. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu tata kelola IT. Tata kelola teknologi informasi merupakan suatu proses dalam memonitoring atau mengimplementasi teknologi sehingga teknologi dalam perusahaan tersebut bisa berjalan sedemikian rupa tanpa ada salah sedikit pun. Nah, di dalam model tata kelola IT itu terdapat model yang saya dapatkan. Yang pertama ada ITIL, yaitu the IT Infrastructure Library. IT itu dikembangkan oleh suatu badan yang di bawah pemerintahan Inggris yang bekerja dengan ITSMV. Dalam kerangka kerja tersebut itu mendefinisikan bagaimana mengelola layanan yang saling terhubung sehingga mempunyai proses implementasi yang terbaik dalam suatu organisasinya. Penerapannya itu cukup relevan dalam segala bisnis atau organisasi yang memiliki terintegrasi pada infrastruktur IT. Yang kedua ada ISO atau IEC 1799. Itu dikembangkan oleh the International Organization for Standardization atau disingkatnya ISO dan the International Electronic Communication yaitu IEC. Yang dirilis itu pada bulan Desember tahun 2000. ISO atau IEC 1769 itu awalnya itu bertujuan untuk memperkuatkan 3 elemen dasar dalam keamanan informasi, yaitu memastikan bagaimana informasi itu dapat diakses oleh orang yang berhak, serta menjaga akurasi pada suatu informasi sehingga informasi tersebut tidak salah tangkap pada orang tersebut, sehingga juga memastikan user dapat akses terhadap informasi tersebut. Terus yang berikutnya, bagaimana struktur organisasi di dalam infrastrukturnya tata kelola teknologi informasi. Ada 3 terdapat yang saya dapatkan. Yang pertama ada menjadi seorang tekniker support. Itu memiliki tanggung jawab utama dalam menyediakan dan mengembangkan infrastrukturnya seperti menyediakan pemrograman, base data, aplikasi, perangkat lunak dan lain sebagainya sehingga semuanya terhubung dan melayani seluruh kebutuhan selama 24 jam non-stop dalam waktu seminggu. Tekniker support itu juga bekerja membantu user atau customer lainnya dalam berbagai kegiatan maupun instalasi software maupun hardware dalam PC mereka masing-masing. Yang kedua ada operation. Operation itu bertugas bagaimana sih menganalisa, merancang dan juga mengimplementasikan dan memelihara sistem serta memonitoring kerangka kerja infrastruktur TI dalam sehari-hari. Yang berikutnya ada helpdesk. Helpdesk itu dari kata help atau bantuan, itu bertanggung jawab bagaimana kita menerima keluhan dari permasalahan dari user tersebut serta tentu saja kan memberikan suatu solusi dari permasalahan tersebut. Yang berikutnya ada bagaimana fokus area utama pada tata kelola TI. Fokus itu berarti kita tetap fokus dan tidak keluar dari fokus, yang berarti tetap satu tujuan yang harus diterapkan bagi perusahaan yang ingin menerapkan teknologi informasi itu sebagai sarana bagaimana mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Ada 3 fokus yang harus benar-benar perusahaan terapi kalau ingin menerapkan sebuah teknologi informasi. Yang pertama, kita harus mengetahui bagaimana strategi alignment. Strategi alignment itu berfokus bagaimana sih menjalankan hubungan bisnis dengan perencanaan TI, seperti bagaimana mendefinisikannya, memelihara, serta mengoptimalkan pemakaian biaya, dan juga menselaraskan prosedur TI dengan prosedur perusahaan. Yang kedua ada value delivery. Value itu berarti mempunyai nilai, yang berarti kita bagaimana sih mengoptimalkan seluruh pemakaian biaya, serta memastikan bahwasanya teknologi informasi di perusahaan itu memberikan manfaat kepada seluruh orang. Yang berikutnya business management. Business management itu bagaimana kita mengoptimalkan investasi serta mengelola sumber daya TI yang baik sehingga tidak ada kerusakan ataupun sedikit cacat
pada teknologi informasi dalam perusahaan. Oke, mungkin hanya itu saja presentasi dari saya dari makalah tersebut. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.